Eh, selama di BRIN juga saya terlibat di dua kelompok riset optimasi dan analisis sistem energi yang lebih fokus ke kebijakan dan keekonomian. Kemudian juga saya bergabung di kelompok riset microgrid yang lebih eh, ke aplikasi. Next, selama di nah ini beberapa aktivitas riset yang pernah saya lakukan mulai dari berkarir sebagai peneliti di ESDM hingga hingga pindah ke BRIN. Mostly sebagian besar fokus riset saya ada bidang energi surya. Uh, untuk pada tahap awal itu lebih ke hilir, ke implementasi. Kemudian di pertengahan riset saya beralih ke lebih ke hulu, fokusnya ke material, dan melanjutkan studi di bidang itu S2. Kemudian setelah kembali dari S2 ternyata di kebijakan manajemen lebih mengarahkan fokus riset ke arah lebih aplikatif, tidak ke hulu. Jadi ilmu materialnya tidak terpakai lagi. Jadi saya fokus kembali ke sistem, ke aplikatif energi surya. Dan terakhir di BRIN riset saya fokus ke sistem tenaga microgrid. Next. Sekilas maaf sedikit dari pesan sponsor dari kelompok riset saya ingin memperkenalkan. Next Pak. Uh, ini kelompok riset kami, kelompok riset microgrid, diketuai oleh Bapak Khalid Ahmad dan teman-teman tim riset kami ada sekitar 12 orang dengan berbagai kepakaran. Ada yang dari sistem kontrol, IT, telekomunikasi, juga tentang kepakaran energi terbarukan seperti PV dan lain sebagainya. Next. Next Pak. Next aja. Next lagi. Ini teman-teman tim saya di kelompok riset di BRIN. Nah, ini beberapa kegiatan riset yang sudah kita kerjakan, dan ini adalah objek riset yang kita punyai di BRIN, yaitu sistem PV rooftop 100 kW yang terdiri dari 10 kWp sistem microgrid yang memiliki fitur islanding dan on grid, kemudian ada 90 kWp PV on grid. Next. Halo Pak Koko. Kemudian halo Pak Koko, slide-nya ada masalah ya? Bisa ditampilkan lagi Pak? Atau saya coba share deh Pak dari tempat saya, izin. Oke, ini adalah salah satu produk riset dari teman-teman di kelompok riset kami. Uh, di sini kita mengembangkan sistem monitoring performance ratio yang memonitor kinerja dari sistem PV secara real time.
Dan ini sudah kita sudah dilisensikan dan diciptakan. Dan sistem ini akan digunakan oleh partner riset kami di PLN Puslitbang. Kemudian next, dan ini juga salah satu objek riset kelompok riset microgrid yang ada di daerah, tepatnya di Pulau Sumba. Di sini ini adalah sebenarnya ini adalah sistem PV on grid dengan baterai yang memiliki sistem manajemen energi yang bisa mensuplai energi listrik secara konstan ke jaringan. Nah, next, sistem ini 2 tahun terakhir ini sistem ini akan kami direncanakan akan direvitalisasi. Kami akan mengkaji untuk sudah mengkaji untuk merevitalisasi sistem ini untuk mengembangkannya menjadi sistem microgrid yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah atau mendukung industri atau kegiatan produktif di daerah sekitar. Nah, kegiatan riset ini dibiayai oleh NEDO selama 2 tahun. Next. Selanjutnya juga ini ada objek riset kami juga yang ada di Baron Technopark. Di sini juga telah dilakukan beberapa kajian terkait microgrid, juga dimonitor secara real time operasional sistem ini dari jarak jauh. Next. Kemudian juga tim riset di kami juga mengembangkan sistem kontrol microgrid yang nantinya akan dikembangkan menjadi produk controller yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasional sistem microgrid itu sendiri. Next. Dan ini juga kita mengembangkan sistem monitoring sistem microgrid untuk mengoptimasikan sistem microgrid. Sistem monitoring ini kita pasang di beberapa sistem microgrid yang kita miliki dan diintegrasikan di lab kami. Dan kita juga mengembangkan forecasting, yaitu memprediksi energi PV kedepannya yang dapat dimanfaatkan untuk yang juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan operasional dari sistem microgrid itu sendiri. Next. Kemudian ini kerjasama riset kami yang dikerjasamakan dengan PLN yang juga akan mengembangkan sistem monitoring dan mengintegrasikan beberapa microgrid yang terkontrol dan termonitor secara sentral. Next. Dan ini salah satu kegiatan riset optimalisasi sistem microgrid yang existing yang ada di Baron. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Next. Dan terakhir, kegiatan riset kami juga mengembangkan sistem microgrid berbasis PV untuk mensuplai listrik data center. Next. Untuk ini kemudian sedikit merefresh kembali tentang sistem microgrid. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu tentang microgrid, tapi saya yakin mungkin lebih banyak yang sudah pernah tahu dan memahami tentang microgrid ini. Microgrid itu sendiri adalah sebuah sistem jaringan listrik lokal yang dapat beroperasi secara mandiri maupun terhubung dengan jaringan listrik utama. Pada intinya, microgrid ini memungkinkan untuk mengelola energinya lebih efisien dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber-sumber energi seperti energi terbarukan seperti energi surya dan angin ataupun energi lainnya. Dan idealnya microgrid ini dapat diterapkan di daerah-daerah terpencil atau kawasan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional, tapi juga bisa
dimanfaatkan untuk meningkatkan keandalan listrik di kawasan perkotaan. Komponen utama microgrid itu sendiri terdiri dari sumber energi atau sumber pembangkit energi yang bisa berasal dari saya disampaikan berasal dari energi terbarukan seperti angin surya, kemudian atau bisa juga menggunakan sumber energi konvensional seperti diesel. Dan komponen berikutnya yaitu adalah sistem penyimpanan energi, di mana komponen ini sangat berperan penting untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan tadi, dan juga berfungsi untuk menyediakan energi listrik secara stabil, misalnya untuk mengatasi intermitensi dari ketidakstabilan dari suplai listrik dari angin dan energi surya. Kemudian ada komponen beban atau yang menggunakan energi, yaitu perangkat ataupun sistem yang membutuhkan yang menggunakan energi listrik di dalam sistem microgrid ini, seperti rumah tangga, industri, dan lainnya. Kemudian komponen yang paling penting lagi adalah controller microgrid, maksudnya ada koreksi, ini energi manajemen system yang didukung oleh sistem kontrol khusus untuk microgrid yang tugasnya itu nanti untuk mengendalikan atau menjadi otak dari sistem microgrid, mana EMS Energy Management System ini yang akan mengelola distribusi dari energi di dalam jaringan microgrid itu sendiri. Dan komponen ini akan memastikan daya yang tersedia dari pembangkit itu akan cukup dan didistribusikan secara optimal berdasarkan kebutuhan ataupun ketersediaan dari pembangkitnya sendiri. Next, microgrid dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, dari segi koneksi jaringan, microgrid sendiri bisa, seperti yang disampaikan sebelumnya, dia bisa beroperasi secara mandiri atau off grid, atau dia juga dapat terhubung ke jaringan. Microgrid off grid ini biasanya di daerah terpencil, sedangkan untuk microgrid on grid lebih umum di daerah perkotaan. Kemudian berdasarkan sumber energinya, ada microgrid yang berasal dari menggunakan energi terbarukan ataupun hybrid antara energi terbarukan dengan genset atau sumber energi lainnya. Kemudian selanjutnya dari segi aplikasi, microgrid juga dapat dibedakan berdasarkan untuk berbagai keperluan, misalnya mulai untuk residensial atau perumahan, komersial hingga industri. Microgrid ini juga bisa untuk mendukung infrastruktur yang sangat penting seperti yang membutuhkan kestabilan listrik yang tinggi seperti di militer dan ke industri tertentu. Terakhir, konfigurasi sistem juga konfigurasi sistem microgrid juga bisa dibedakan atas sistem AC microgrid, sistem DC microgrid, atau kombinasi dari keduanya. Dan terakhir, microgrid juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sistem kontrol yang digunakan, skema kontrolnya yang terpusat dan juga sistem microgrid dengan sistem kontrol terdistribusi yang memiliki topografi berbeda-beda. Next. Nah, penerapan microgrid ini juga memiliki beberapa kendala atau tantangan seperti yang kita lihat di sini. Biaya awalnya itu masih sangat tinggi, dimana penyebab utamanya adalah berasal dari komponen sistem penyimpan energi seperti baterai yang memang masih sangat mahal. Namun dengan apabila diproduksi massal dan adanya insentif dari pemerintah, biaya ini mungkin bisa dapat ditekan.
Tantangan kedua adalah adanya sifat intermittent dari sumber pembangkit terutama yang berasal dari surya dan angin, sehingga produksi energi dari microgrid sendiri ini berfluktuatif dan akan membutuhkan sistem manajemen energi yang canggih dan kompleks. Untuk mengatasi intermittennya ini, selain menggunakan sistem energy storage, juga dapat diintegrasikan di hybrid dengan sumber energi konvensional seperti diesel. Kemudian tantangan ketiga, adanya keterbatasan teknologi penyimpanan energi, meskipun kita tahu teknologi baterai itu sudah terus berkembang, namun untuk mengaplikasikan microgrid dalam skala besar itu masih membutuhkan teknologi baterai dengan kapasitas dan efisiensi yang tinggi. Kemudian tantangan lainnya adalah regulasi dan kebijakan. Saat ini belum ada kerangka atau regulasi hukum yang jelas terkait implementasi dari microgrid, dan juga untuk mendukung keekonomiannya belum ada. Dan selain ini juga ada beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan akses di beberapa daerah, terutama daerah terpencil. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga pengelolaan beban dan stabilitas sistemnya yang cukup kompleks, sehingga memerlukan sistem kontrol yang canggih. Dan juga selain itu juga ada tantangan terhadap pemeliharaan dan operasionalnya, di mana ini membutuhkan keahlian yang khusus, terutama untuk daerah yang kekurangan SDM handal untuk mengelola sistem microgrid. Dan terakhir, tantangan di pembiayaan dan model bisnis yang tepat. Ada beberapa potensi solusi yang sudah dikaji oleh beberapa penelitian. Misalnya untuk pembiayaan dan model bisnis microgrid sendiri itu bisa menerapkan inovasi pembiayaan menggunakan skema energy as service. Jadi masyarakat atau pengguna tidak perlu invest, jadi ada perusahaan atau pengembang yang akan invest dan masyarakat hanya tinggal membayar. Tapi untuk di Indonesia mungkin masih terhambat dari regulasi untuk bisnis listrik ini. Kemudian next, untuk memastikan kinerja microgrid itu sendiri dibutuhkan dapat dilakukan dengan berbagai skema strategi optimasi. Antara lain, pertama adalah melakukan optimasi sizing atau pada saat perancangan. Ini bertujuan untuk memastikan apakah kapasitas pembangkit dengan kebutuhan beban, juga kapasitas penyimpanan serta infrastruktur lainnya itu sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk optimasi ini dilakukan untuk menghindari kelebihan dan kekurangan kapasitas atau oversize atau undersize yang juga nantinya mempengaruhi keekonomian dan keandalan dari sistem microgrid. Kemudian ada strategi optimasi untuk mengendalikan beban. Ini merupakan upaya untuk mengelola penggunaan energi listriknya agar sesuai dengan energi yang tersedia. Jadi ini juga untuk menjaga stabilitas sistem. Ketiga, ada optimasi unit dispatch. Ini salah satu strategi untuk mengatur penggunaan kapan dan bagaimana sumber pembangkit yang akan dipakai untuk menyuplai listrik ke beban yang dibutuhkan. Kemudian ada optimasi penyimpanan energi. Ini seperti yang tadi disampaikan, untuk mengatasi intermittent dari sumber energi terbarukan. Dengan adanya optimasi pemanfaatan sistem penyimpanan energi ini akan
dapat menyimpan energi yang berlebih dan kemudian dapat juga menggunakannya kembali saat produksi dari sumber pembangkitnya berkurang. Kemudian ada optimasi multi objektif. Ini salah satu optimasi menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif, di mana untuk optimasi ini tidak hanya mempertimbangkan satu kriteria tujuan, tapi beberapa kriteria sekaligus. Ini membutuhkan perhitungan atau metode yang cukup kompleks dan membutuhkan komputasi untuk melakukan optimasi ini. Kemudian strategi optimasi lainnya bisa melakukan pengaturan frekuensi tegangan atau melakukan optimasi operasional berdasarkan kebutuhan atau kondisi tarif yang berlaku saat itu. Jadi misalnya optimasi sistem dilakukan saat ketika dengan mempertimbangkan tarif listrik saat itu yang berfluktuatif, dan di mana sistem ini bisa membatasi konsumsi apabila saat tarif listriknya tinggi ataupun sebaliknya. Kemudian next. Nah, ini salah satu studi kasus dari optimalisasi sistem microgrid dengan studi kasus di BTP Yogyakarta, di mana kami menggunakan kombinasi energi terbarukan dengan generator diesel. Next. Ya, salah yang mendasar latar belakangi riset ini kajian, sebenarnya awalnya kajian hanya berupa kajian. Kita ingin mencoba untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem microgrid yang ada, yang existing, dan fokusnya awalnya adalah untuk daerah 3T, di mana daerah 3T ini yang paling membutuhkan sistem microgrid yang handal. Dan umumnya daerah 3T ini sendiri sudah memiliki akses energi itu sumber utamanya adalah dari genset. Nah, kemudian ada program dedesalisasi yang dalam pandangan kami itu dedesalisasi ini akan menggantikan sistem PLTD yang existing dengan PV dan baterai, di mana apabila menggantikan 100% itu akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan juga menjadi penting untuk mempertimbangkan kehandalan sistemnya, mengingat sistem microgrid yang hanya menggunakan energi surya atau angin itu sangat memiliki sifatnya intermittent, sangat tidak stabil. Nah, kemudian kami mencoba untuk mengoptimalkan dengan mendesain ulang atau merekonfigurasi ulang sistem yang ada, dan mengembangkan strategi pola operasi dengan dengan menjadwalkan pola operasional dari genset yang ada. Next. Seperti yang sampaikan, ya, tujuan tadi adalah untuk mengoptimalkan sistem microgrid yang existing. Tujuan utama untuk optimasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energinya dan sekaligus untuk meminimalkan biaya dari sistem microgrid itu sendiri. Next. Kami melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Homer dan dikombinasikan dengan parameter keekonomiannya berupa benefit cost analysis. Di sini mengumpulkan data-data seperti data intensitas radiasi, data angin, data temperatur, dan juga yang pasti data profil beban yang ada. Kemudian setelah dikumpulkan data, kami melakukan simulasi tadi menggunakan Homer untuk dengan mempertimbangkan beberapa kriteria optimasi. Nanti akan saya sampaikan.
Kemudian ini adalah konfigurasi sistem yang existing yang kami, set sebagai baseline existing, yang terdiri dari PV dan baterai. Kemudian kita simulasikan berdasarkan data-data yang ada. Kemudian juga kita rekonfigurasi, kita desain dan simulasi ulang, juga menggunakan sistem komponen yang juga setelah ada, yang sudah ada di lokasi, dimana dari informasi dan data yang kami terima, kami dapatkan di sana sudah ada PLTD angin yang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian kami melakukan simulasi awal untuk menentukan baseline-nya. Dengan ini adalah kapasitas dari masing-masing komponen. Kemudian next. Nah, ini skenario optimasi juga kami memvariasikan variasi beban, pola beban, profil bebannya, dan pola operasi generatornya, dan melihat pengaruhnya terhadap efisiensi penggunaan energinya yang ditunjukkan dengan parameter excess energi. Kemudian juga mensimulasikan mengetahui pengaruhnya terhadap faktor renewable factor, yaitu berapa proporsi dari energi terbarukan yang masuk terhadap supply dari energi keseluruhan. Kemudian juga terhadap keekonomiannya berupa parameter ACOR, NPC, dan BCR. Kemudian ini kriteria untuk pendekatan pengambilan keputusan, karena ada beberapa kriteria yang ingin kami coba kaji. Kriteria pertama, kita fokus ke mencari nilai sistem dengan NPC minimum, kemudian juga LCOE minimum, kemudian maksimum RF, dan juga berapa losses energi minimum yang bisa dihasilkan, dan terakhir kriteria dari benefit cost ratio-nya. Nah, dari sini kita buat batasan atau constraint, di mana nilai NPC, sistem dengan NPC-nya yang kita pilih adalah NPC yang di bawah kondisi existing, tentu saja kita cari yang lebih rendah. Kemudian juga LCOE-nya di bawah yang existing, dan RF di atas baseline. Di atas baseline-nya tadi seperti yang tadi disampaikan, dengan memanfaatkan semua komponen yang ada itu kita jadikan baseline, sedangkan yang existingnya adalah full 100% renewable dari PV dan baterai. Kemudian untuk excess energinya juga kita batasi dengan di bawah kondisi existing. Dan untuk pola pengoperasian generatornya kita bagi 6 case, dari mulai on standby 24 jam, kemudian beroperasi dari malam hari dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kemudian case 3 kita batasin dari sekali tulisannya, dari jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Kemudian case 4 dari jam berapa tuh? Jam 6 malam sampai jam 12 malam. Kemudian case 5 adalah jam 6 sore sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan yang case terakhir tadi pada kondisi existing, yaitu tidak ada diesel. Oh ya, untuk beban sendiri kita variasikan berdasarkan ada beban existing di lokasi, yaitu sistem desalinasi air laut dengan menggunakan reverse osmosis. Ini beban ini membutuhkan energi yang cukup besar. Kita simulasikan. Kemudian beban yang ketiga adalah adanya
opsi ya, kita asumsi untuk sistem ini, lokasi ini akan dikembangkan sebagai resort berbasis sains mungkin ya. Jadi bebannya kita profilkan sebagai beban resort. Terus lanjut next. Nah, ini hasil, maaf kalau gambarnya mungkin kalau lihat pertama emang sangat kompleks, agak membingungkan. Saya coba rangkum dari hasil simulasi dan analisis kita. Kita ketahui bahwa dengan kita meningkatkan beban, ternyata nilai keekonominya jadi, nilai costnya jadi turun, dan kemudian energi lossesnya juga berkurang dan RF-nya naik. Ini disebabkan dari hasil analisa kami, ketika beban bertambah pada kondisi existing terdapat kelebihan energi yang tidak terserap. Karena ketika bebannya ditingkatkan, energinya ini menjadi terserap semua, dan RF-nya RF-nya meningkat karena RF-nya meningkat karena karena pertama tadi tidak ada yang terbuang dari baterai, juga dari PV semuanya terserap. Kemudian pola dengan menganalisa pola operasionalnya pada saat beban existing, energi tertinggi adalah pada case 1 dan terendahnya adalah case 6. Case 1 tadi adalah saat dieselnya aktif, dieselnya 24 jam, dan case 6 adalah saat tidak menggunakan diesel. Jadi ketika menggunakan excess energi, menggunakan PLT 24 jam, excess energinya tertinggi karena produksinya karena PLTD-nya berproduksi terus, jadi akan meningkatkan energi loss-nya. Kemudian RF tertingginya juga di case 6 dan terendahnya di case 1, dan LCOE terendahnya ada di case 2. Case 2 adalah pada kondisi malam jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kemudian BCR tertingginya ada di case 5 dan terendah di case 1. Jadi pada intinya hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa penambahan beban itu sendiri akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energinya, dan pengaturan pola operasional genset ini dapat juga akan menurunkan meningkatkan energi efisiensi dan menurunkan cost. Kemudian next, jelas sekali ya. Kemudian di sini ada dari hasil simulasi berbagai konfigurasi yang kita hasilkan, terdapat sekitar hampir 200-an konfigurasi. Di sini kita memilih sistemnya berdasarkan dengan pendekatan secara sistematis. Bisa digedein lagi nggak? Jadi berdasarkan kriteria-kriteria yang kita sampaikan sebelumnya, ada beberapa konfigurasi yang dianggap paling optimal berdasarkan masing-masing kriteria.
Untuk kriteria pertama yang yaitu NTC-nya yang terendah, kita rekomendasikan untuk menambah beban lot B menjadi lot B, dan menggunakan diesel generator yang beroperasi mulai dari jam 6 sore. Bentar, saya kekecil ini gambarnya. Oke. Kemudian untuk kriteria kedua, sistem yang direkomendasikan yaitu menggunakan beban C. Kriteria kedua tadi adalah yang LCWE-nya paling kecil dan menggunakan diesel yang beroperasi selama 24 jam. Kemudian kriteria ketiga juga dengan konfigurasi beban B, dan juga ada kriteria rekomendasi sistem dengan konfigurasi keempat untuk kriteria 4 dan 5. Secara umum sistem ini dari rekomendasi ini menunjukkan kalau sistem ini semua sistem merekomendasikan penggunaan diesel, menambahkan penggunaan diesel dalam konfigurasi sistem microgrid ini, sehingga sistem ini akan menjadi lebih optimal dibandingkan hanya menggunakan PV dan baterai. Kemudian untuk analisa berdasarkan hasil pemilihan konfigurasi ini, rekomendasi ini ada 4 konfigurasi. Kemudian kita coba memilih satu yang paling optimal berdasarkan pertimbangan benefit cost ratio-nya, di mana benefit cost ratio ini dihitung berdasarkan manfaat emisi yang bisa dikurangi, dan juga mempertimbangkan misalnya dengan mendapatkan nilai ekonomis dari emisi karbon dan dari sertifikat renewable energi terbarukan. Dari hasil analisa benefit cost ratio, kita simpulkan bahwa sistem dengan konfigurasi untuk resort dan PV menurunkan kapasitas PV-nya dan menggunakan diesel generator itu memiliki BCR yang tertinggi. Namun nilai BCR-nya ini masih rendah, masih di bawah 1, yang dimana artinya belum layak secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena dari perhitungan kami ternyata peningkatan benefit dari nilai ekonomi karbonnya, emisinya itu tidak terlalu signifikan, karena mungkin nilai ekonomi karbonnya masih rendah dan nilai renewable energy sertifikatnya juga masih rendah, sehingga tidak dapat menaikkan benefitnya, profit dari sistem microgrid ini belum dapat. Jadi masih sistem ini dari konfigurasi ini belum secara parameter keekonomian benefit cost rasionya masih belum layak secara ekonomi. Next. Ya, seperti tadi dari hasil kajian ini kami dapat menyimpulkan penggunaan generator diesel dengan penjadwalan operasional dan menambahkan beban pada sistem microgrid BTP dapat meningkatkan efisiensi dan penurunan biayanya. Dan renewable fraction yang optimal itu adalah dicapai pada 38 sampai 87%. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi juga, kelayakan ekonominya masih sangat terbatas karena bisa disebabkan karena tingginya biaya baterai dan juga rendahnya nilai ekonomi karbon. Next. Ya, ini rekomendasi untuk mungkin kajian lebih lanjut tentang optimalisasi sistem microgrid itu sendiri. Pertama,
Tentu saja untuk meningkatkan keekonomiannya, kita bisa fokus ke pengembangan sistem penyimpanan energi yang lebih ekonomis dan yang sesuai untuk kondisi di daerah 3T. Mungkin bisa memanfaatkan potensi pump storage atau sebagainya yang bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih murah daripada baterai. Kemudian juga kita bisa mengeksplor metode machine learning, pendekatan AI untuk merancang ataupun untuk mengembangkan sistem kontrol atau energi manajemennya untuk meningkatkan kinerja dari sistem microgrid. Terima kasih. Mungkin itu sementara itu cukup dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya dengan angkat tangan mungkin. Kalau tidak ada kita Pak Yos ya. Silakan Pak Yos. Terima kasih Pak Koko. Ya. Izin bertanya Pak Koko, Bu Petri ya. Ya, mohon penjelasan Bu Petri, tadi saya terlambat join. Untuk sistem microgrid yang dipaparkan dari awal tadi dan eksperimenkan optimalisasinya, itu beroperasi pada sistem apa? AC, DC, kalau dia AC level tegangan menengah atau tegangan rendah? Mohon jelasan. Terima kasih. Oke Pak Yos, makasih Pak Yos. Untuk yang sistem yang kita kaji ini ya Pak, maksudnya sistemnya untuk yang di Batuan Teknopark itu sistemnya AC, microgrid AC. Untuk tegangannya kalau nggak salah 380 ya. Mohon maaf, mungkin ada teman saya, rekan saya di sini yang mungkin lebih paham. Tapi untuk sistem yang kita kaji itu ada sistem AC. Untuk tegangannya itu masih menengah. Maaf, saya nggak terlalu hafal untuk tegangannya. Mungkin nanti saya coba konfirmasi lagi dengan rekan saya. Terima kasih Pak Yos. Mungkin menjawab atau masih kurang Pak? Ya, maksud saya ini dikaji pada sistem yang real ya, bukan lab ya, Bu Petri ya, bukan skala lab. Yang Atau menggunakan pemodelan, misalnya source-nya sekian, ya, terus beban load-nya, tidak seperti itu ya, atau seperti itu? masih pemodelan Pak, kalau tapi berdasarkan data, ya, cuma datanya berdasarkan data real yang ada. Modelan. Iya, soalnya ya maaf ini Pak Koko, Bu Petri, saya cukup sering melihat paparan tentang pemanfaatan energi terbarukan ini ya, khususnya PV, solar panel gitu ya, PV. Nah, secara keilmuan atau knowledge memang masuk logis gitu. Nah, cuma maksudnya kalau memang itu dimodelkan, kira-kira sejauh ini sudah seperti apa aplikasinya di masyarakat luas?
Nah, saya menangkap tadi ini mungkin belum real di lapangan gitu ya Bu Fetri ya. Maksud saya Oh, mulai dari implementasinya. case 1 sampai case 6 terkait. Mungkin itu belum diteliti secara dalam atau bagaimana? Mungkin saya keliru menangkap. Mohon penjelasan Bu. Ya, Pak. Maksudnya untuk implementasinya ya Pak. Kalau Iya, betul. sepemahaman, ya, Iya. sepengetahuan saya untuk pengaturan jadwal operasi secara real mungkin sudah ada Pak. Eh, Cuma lebih ke eh, misalnya pengalaman saya dulu waktu di SDM ada satu lokasi itu menggunakan sistem microgrid. Eh, Sebelumnya hanya menggunakan genset, kemudian kita tambahkan PV, kebalikan kalau ini kita tambahkan PV diesel untuk apa namanya mengurangi penggunaan dieselnya. Jadi sistemnya beroperasi malam hari saja. Nah itu sebenarnya kan sama pada prinsipnya itu mengatur pola operasinya Pak. Cuma mungkin untuk sebenarnya untuk pemilihan pola operasi juga tergantung dari kebutuhan di lokasinya itu sendiri. Jadi gimana kebutuhan bebannya seperti apa, akan digunakan pada kapan. Nah, itu memang membutuhkan kajian komprehensif misalnya untuk menentukan mana yang paling optimal operasi kinerjanya operasi microgridnya. Cuma memang untuk kajian di lapangan memang seingat saya belum, setahu saya juga belum sih, belum yang saya tahu ya, cuma mungkin nggak yang di luar pengetahuan saya mungkin sudah ada Pak. Cuma kalau untuk dikaji lebih lanjut dan merekomendasikan untuk secara universal itu mungkin sulit karena masing-masing lokasi, masing-masing pengguna itu kebutuhannya beda-beda dan pola pembebanannya juga beda-beda. Jadi, tapi secara prinsipnya prosedurnya, proses untuk mendesainnya sampai implementasikannya itu bisa diterapkan, Pak. Hmm. Sangat Jadi memungkinkan. microgrid yang dikonfirmasikan tadi itu beroperasi pada sistem AC ya, Ya, tegangan 380 volt. ah, ya, Jadi real ya. Berarti real. switchingnya itu jadi ada perangkat atau device untuk switching kapan dia Ya, genset masuk, bisa manual, genset bisa drop. pakai otomatis, tergantung ya genset yang ada, tergantung kualitas apa spek genset, kualitas genset yang ada juga. Hmm. Jadi Nah, sebenarnya tadi bisa. barusan diperlihatkan, ya mohon maaf Pak Koko Bu Petri. Gambar sebelumnya ini coba yang ada PV rooftopnya itu Oh, ada solar panel. microgrid. Ah, Setelah ini lokasi di mana ini maksudnya? apa Ini gambar ini Pak? apakah sekedar gambar atau real di Oh, satu sekedar gambar pulau itu di? Pak. Oh, oh, Iya, iya tapi iya iya sudah, iya. tapi sudah ada di BTP sendiri, sudah ada di Jogja yang kita kaji sistemnya Nah, sudah. itu maksud saya itu. Jadi Mm-mm. uh, pengaplikasian atau implementasinya di daerah Jogja itu di satu areal gitu ya. Ya, jadi masih daerah asetnya BRIN. Jadi satu Nah, lokasi ada lokasi khusus yang memang tidak punya akses listrik. Jadi kita nah, off grid. Jadi untuk memenuhi kebutuhan beban-beban di lokasi itu. Bebannya itu ya untuk biasanya untuk riset, fasilitas riset dan hmm, perkantoran. Tapi oke. apa, skema penjadwalan operasional gensetnya sendiri belum kita implementasikan, ini masih baru kajian dan Baru kajian ya. Ya untuk nggak yang apa-apa. lokasi ini baru ini. Ya. Jadi artinya gini maksud saya. Kalau memang hasil penelitian dan kajian ini sudah firm, sudah divalidasi, mungkin itu bisa dimasyarakatkan ya, disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat luas juga bisa tahu
kapan saatnya dia menggunakan baterai, kapan saatnya genset masuk, kapan saatnya rooftop gitu untuk usus penerangan di bangunan rumahnya sendiri atau untuk satu kawasan perumahan begitu. Jadi kelihatan ya optimalisasinya itu di mana, penghematan bahan bakarnya itu pada jam-jam berapa. Intinya ketika matahari sudah mulai hilang, mendung, maka dia harus beralih ke genset gitu ya. Dan energi yang sudah tersimpan itu bisa dipakai Ya, untuk penerangan rumah. Kira-kira gitu ya. Oke, terima ya, kasih sharingnya Bu Petri. sama-sama Terima kasih Pak Koko. Terima kasih, Pak. Baik, eh, baik kita baca yang ada di grup chat ya. ya, Pak. Mungkin tadi Pak Yos sudah bertanya ya, Pak. Ini ada Pak Muhammad Sutrisno. Apakah sudah dapat izin dari PLN? Yang mana tuh, Pak? Ya. Untuk yang di Baron sendiri karena dia off grid jadi nggak perlu izin, Pak, karena ya kita pakai jaringan sendiri. Maksudnya ya itu kan ya, Pak, apa sistem yang lain? Ya mungkin ini izin ekspor ya, Izin. Oh, izin ekspor ini. untuk sistem yang kita kaji yang di Baron sendiri karena tidak terhubung ke PLN dan jadi tidak ekspor ke PLN. Jadi tidak melakukan izin itu ke PLN. Tapi kalau misalnya untuk sistem di perkotaan, bukan di daerah rural atau sistem yang on grid, microgrid yang on grid, ya kita harus izin ke PLN. Dan dengan kebijakan yang baru, khususnya untuk saya tidak tahu khusus kebijakan PLTS atap itu apakah berlaku juga untuk sistem microgrid. Ini saya perlu konfirmasi lagi, tapi kalau mengikuti peraturan PLTS atap, kita tidak bisa menjual listrik, tidak bisa mengekspor listriknya ke PLN, ke jaringan. Jadi ini juga salah satu eh, apa ya hambatan untuk meningkatkan keekonomian mikrogrid sendiri, sehingga untuk mengimplementasikannya untuk di masih cukup sulit karena faktor keekonomiannya. Mungkin itu, Pak. Apakah sudah menjawab? Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Febriansa. Ya. Sore Bapak Ibu, apakah microgrid bisa diaplikasikan ke pembangkit listrik selain diesel? Bisa banget, Pak. Jadi intinya seperti yang tadi disampaikan, microgrid itu yang penting dia ada sistem ada beban yang membutuhkan, kemudian ada sumber energi apapun, tanpa selain diesel pun bisa. Kemudian ada apa tadi, beban pembangkit sama penyimpan energinya seperti baterai ataupun sekarang lagi booming itu menyimpan di hidrogen, dan macam-macam teknologi. Kemudian ada sistem kontrolnya, jadi uh, bisa diaplikasikan di sistem pembangkit mana saja selagi masih ada ya, 4 komponen tadi. Jadi tidak harus diesel, diesel hanya salah satu sumber energinya. Mungkin itu, Pak Febri. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya bisa
ancungkan tangan ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin Bu, dari solar PV, turbin angin, generator diesel, kalau beroperasi bersama yang jadi base load pembangkit yang mana? Yang jadi base load, hmm, tergantung ya ini. Biasanya beroperasi bersama maksudnya berbarengan. Tergantung beban, kalau selama bebannya masih tergantung skenario manajemen energinya. Kalau misalnya mau fokus untuk menggunakan terlebih dahulu energi dari PV, dari energi terbarukan, pasti itu dulu yang akan digunakan. Untuk base load ini sebenarnya ini kalau ini tanpa baterai ya maksudnya Pak. Jadi kalau misalnya biasanya generator itu dia untuk sebagai cadangan atau standby, fungsinya mirip dengan baterai. Apakah menjawab Pak? Baik Pak, Bu. ya Pak Fikar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Zikri. Insentif seperti apa Bu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Setahu saya yang sudah dilakukan pemerintah berupa pembebasan bea cukai, PPN 5-10%, atau juga TKDN ada kelonggaran. Terima kasih Bu. Anggaran di kompensasi insentif lagi yang harus disediakan. Ya, mungkin untuk insentif sendiri, karena tadi fokusnya adalah untuk mengatasi biaya investnya awalnya yang tinggi. Mungkin untuk insentif, untuk saya juga nggak tahu mungkin apakah ada subsidi untuk pembelian komponen, bisa juga pakai skema seperti itu, atau bisa juga apa ya, untuk birokrasi atau perizinan. Dan intinya yang bisa meningkatkan, mengurangi cost modal untuk meningkatkan keekonomiannya. Oke, tapi untuk detailnya saya juga karena bukan bidang saya, untuk yang terkait keekonomian insentif atau kebijakan insentif, mungkin ini masukan juga untuk nanti coba kami kaji lebih dalam terkait topik kebijakan insentif ini. Tapi biasanya ada unit riset, kelompok riset tersendiri lain yang memang fokus untuk mengkaji insentif ini. Nanti akan coba kami diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Zikri ya atas pertanyaannya. Baik, ini ada Pak Sudibyo, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fetri. Ya, sebelum saya memberikan sedikit namanya grid itu di sini disebutkan microgrid, arti grid yang kecil gitu ya, yang grid yang besar juga ada ya. Jadi dalam sebenarnya ya apa namanya ya, identik lah antara grid yang besar maupun grid yang mikro seperti ini ya. Jadi kalau yang pernah dilakukan di grid besar ya, saya pernah bekerja di grid besar, optimasi itu dilakukan dalam saya sebutkan dua tahap yang bisa direncanakan gitu ya. Yang pertama adalah profil bebannya itu, loadnya sendiri dalam satu hari itu fluktuasinya seperti apa. Nah itu digambarkan, itu bisa dihitung dengan load forecast namanya ya, dengan cara
membuat forecast beban, apakah itu menggunakan aplikasi yang dibuat sendiri atau aplikasi yang beli gitu ya. Kemudian tujuan dari optimasi gridnya itu sendiri adalah memenuhi forecast beban tadi. Jadi beban tadi sendiri punya pola pada sini ya. Kemudian setelah punya load forecast, merencanakan tadi optimasi, merencanakan pembangkit apa saja yang akan beroperasi. Nah, di microgrid ini karena ada energi baru dan terbarukan yang intermittent, maka tantangannya dua tadi ya. Jadi yang pertama adalah forecast bebannya, yang kedua adalah forecast fluktuasi dari intermittensi PLTS-nya sendiri kalau dalam hal contohnya yang di Teknopark ini ya. Nah, setelah itu baru itu dibawa ke dalam operasi sebenarnya real time gitu ya. Jadi harus sesuai tadi listrik yang dibangkitkan memenuhi listrik yang akan dikonsumsi oleh beban. Nah, setelah dia dalam operasi real time-nya sendiri, itu dilakukan lagi optimasi. Seperti apa fluktuasi dari PLTS-nya tadi, itu tantangan yang kedua tadi saya sebutkan. Kemudian pembangkit yang lainnya gitu ya. Tadi ada yang nanya tentang baseload ya, karena di sini ada diesel. Ya, saya kira yang baseload-nya adalah diesel. Nah, tapi juga untuk memenuhi fluktuasi dari PLTS tadi, menggantikan PLTS tadi, itu ada dua caranya. Tadi ada kalau ada baterai storage itu mungkin akan memperkecil fluktuasi dari PLTS-nya sendiri. Nah, pertanyaan saya, optimasinya itu apakah dilakukan dalam waktu pertama kurun perencanaannya tadi, kemudian kurun real time-nya. Nah, di dalam kurun real time itu kesetimbangan antara listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dengan beban yang mengkonsumsinya itu ditunjukkan dengan besarnya frekuensi. Karena ini AC, saya kira menggunakan frekuensi standar yang ada di Indonesia atau PLN yaitu 50 Hz gitu ya. Nah, itu kan berfluktuasi. Nah, untuk mengatur tadi pembangkit yang berfluktuasi tadi, ya kalau PLTS-nya kan nggak bisa diatur itu ya. Hanya mungkin ada bantuan dari baterai storage-nya itu bisa memperkecil fluktuasinya. Nah, pertanyaan saya itu tadi optimasinya itu adalah untuk optimasi dalam perencanaannya kapan pembangkit dieselnya tadi akan beroperasi dan berapa masing-masing load-nya untuk pembebanannya, dan juga ketika kurun real time-nya gitu ya. Bagaimana mengaturnya tadi? Kalau di sistem besar ada namanya control center, dispatcher, itulah yang mengatur kapan pembangkit-pembangkit yang non-renewable intermittent tadi dibebani dan perubahan bebannya sebesar apa. Itu dilakukan optimasi pada kurun real time gitu, Bu. Nah, itu pertanyaan saya, itu apakah optimasi tadi dilakukan untuk kurun perencanaannya, kapan pembangkit akan beroperasi, masing-masing berapa bebannya, dan juga ketika kurun real time-nya, kalau ada fluktuasi tersebut, bagaimana pengaturannya, gitu ya. Jadi tadi pertanyaan tadi bisa jadi juga ada yang baseload gitu. Kalau di dalam sistem yang besar, biasanya aplikasi yang apakah ya biasanya sudah bisa dibeli gitu ya, ada yang dijual di pasaran, itu menggunakan metode optimasinya itu dynamic programming, yaitu bisa langkah maju atau langkah mundur, step forward atau step backward. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Memang kalau dilihat dari microgrid dengan grid yang besar itu pada prinsipnya benar kata Bapak itu sama persis. Jadi untuk microgrid sendiri, untuk optimasi yang sedang kita kaji, yang saya sampaikan tadi itu lebih ke tadi Pak Koko bisa tolong slide strategi optimasi itu. Kita fokus lebih ke perencanaannya, Pak. Jadi lebih ke optimasi sizing. Jadi untuk menentukan ukuran, sizing, desain, dan konfigurasi sistem microgridnya itu sendiri. Jadi belum optimasi ke operasionalnya. Tapi di kelompok riset microgrid di kelompok kami juga saat ini juga sedang mengembangkan riset terkait
uh, optimasi di sisi operasionalnya, yaitu kita juga mengembangkan EMS, Energy Management Systemnya, juga sistem kontrolnya, termasuk tadi yang disampaikan forecasting dan pemrograman optimasi, mengembangkan model algoritma untuk optimasinya secara untuk real time-nya. Tapi itu kita masih mengembangkan Pak, di riset belum jadi produk, tapi insya Allah masih on the track. Dan juga memang benar itu sama dengan yang grid ya tadi. Untuk menjawab Bapak tadi, kita untuk yang riset ini hanya untuk perencanaan di sistem sizingnya aja Pak. Cuma untuk yang tadi optimasi yang seperti Bapak sampaikan untuk mengeksekusinya di real time, juga kita riset tapi belum saya sampaikan di forum ini. Tapi tadi mungkin bisa dilihat Pak yang slide microgrid ya. Itu kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Sudibyo. Jadi kita mengoptimasikan, mencoba mengembangkan model-model atau algoritma untuk mengoptimalkan operasionalnya berdasarkan demand respon, kemudian juga mengembangkan berbasis AI juga. Kita coba mengembangkan algoritma optimasinya menggunakan machine learning, dan rencana kedepannya juga kita sedang mau mencoba masuk ke riset membuat digital twin microgridnya yang nantinya juga diharapkan bisa diimplementasikan untuk pada kondisi realnya untuk mengatur, mengoptimalkan operasional dari sistem microgrid ini agar lebih handal dan ekonomis. Mungkin itu Pak, kalau semoga bisa Ya, menjawab. boleh satu pertanyaan lagi Bu. Ini mengenai controller ya. Controller ini selama ini yang sudah digunakan di BRIN itu fungsi controller dalam microgrid itu tadi sudah ditayangkan di situ ya. Tapi apakah itu juga digunakan dalam optimasi tadi pengaturan frekuensi tadi? Terima kasih. Kebetulan untuk yang mic controller saya ada ahlinya dikerjakan oleh rekan saya, dan saya juga tidak begitu ahli untuk di sistem kontrolnya Pak. Tapi pada intinya memang kita akan mengembangkannya mungkin secara universal untuk sistem microgrid, termasuk untuk menjaga kestabilan frekuensi dan tegangannya juga. Itu pastinya ke arah sana Pak, dan akan include termasuk semua aspek atau parameter yang diperlukan dalam sistem microgrid itu. Tapi nanti kalau Bapak misalnya kalau jika ingin lebih diskusi lebih lanjut tentang controller, mungkin nanti bisa saya koordinasikan dengan rekan saya yang memang in charge untuk fokus di riset itu. Gimana Pak, apakah menjawab? Baik, terima kasih Bu. Kalau ditanya lagi masih banyak pertanyaan, tapi begini maksud saya dengan ada apa namanya riset atau penelitian BRIN ini, saya kira karena pemanfaatan PLTS ini tentunya nanti pada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yang apa Ibu sebutkan tadi 3T gitu ya, itu akan sangat apa namanya bermanfaat gitu ya. Ya baik, sementara itu dulu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan pencerahan. Terima kasih. Sama-sama Pak, boleh Pak nanti diskusi lebih lanjut lewat email atau apa, silahkan Pak. Baik, tampaknya banyak pertanyaan ya. Kolom chat juga banyak pertanyaan. Mungkin di Indonesia Timur juga sudah pada maghrib. Nah, di sini di kolom chat ada pada nanya nomor kontak Bu. Nah, kira-kira ada nomor kontaknya Bu? Apakah email, apakah WhatsApp atau gimana?
Boleh Pak, tadi di presentasi di halaman pertama, halaman biodata ya? Boleh. Boleh di screenshot, silahkan. Eh, saya welcome kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, atau mungkin juga tertarik untuk kerjasama kita untuk kolaborasi untuk pengembangan lebih lanjut tentang microgrid ini. Baik, nomor kontaknya di sini ya. Mungkin Iya, untuk ya, slide bisa di boleh download di-share. ya. Ada link yang sudah saya kirim di drive.google.com. Bapak Ibu bisa download ya slide-nya. Mungkin kita cukupkan saja ya Bapak Ibu webinar hari ini. Terima kasih Ibu Petri telah berikan webinar yang sangat menarik. Sama-sama Pak. Kami dari PII, dari BKTF mengundurkan diri. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Ya, jika kami ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Izin pamit.